Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, puja serta puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya kita bisa diberikan sehat dan kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah mubarak ini. Dan untuk selanjutnya, salawat beriring salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah mengubah dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Dan untuk selanjutnya, ceramah singkat yang saya berikan ini salah satu menjadi tugas dari dosen pengampu dalam pelajaran fikih ubudiyah. Adapun judul yang saya akan berikan adalah syarat-syarat puasa. Sebelum saya membahas tentang syarat-syarat puasa, alangkah baiknya kita mengetahui makna dari puasa. Bahwasannya puasa ini sebelumnya sudah berada dalam rukun Islam. Nah, ketika dalam rukun Islam, dan arti rukun adalah pokok ataupun yang diwajibkan khususnya bagi umat muslim. Jadi puasa pada umumnya ini diwajibkan kepada seluruh umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa. Dan bagaimana cara menjalankan ibadah puasa? Mungkin saya sudah merangkum persyaratan-persyaratan puasa. Mungkin tidak lebih banyak, tetapi inilah mungkin suatu kewajiban untuk menjalankan syarat-syarat tersebut. Nanti yang saya sampaikan. Namun apabila ada salah satu saja ada syarat yang tidak dijalankan, itu sudah bisa membatalkan puasa ataupun puasanya dalam keadaan tidak sah. Jadi untuk syarat yang pertama dalam puasa, yang pertama adalah harus beragama Islam. Jadi beragama Islam ini menjadi syarat utama untuk menjalankan ibadah puasa. Ada dalam dalilnya bahwasannya puasa ini khusus untuk orang-orang beriman, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Jadi yang diwajibkan dalam puasa ini adalah orang-orang beriman. Dan siapakah orang beriman? Yaitu orang yang pertama syaratnya adalah muslim. Nah, yang kedua adalah yang menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Baik, dan yang kedua adalah ada yang dimaksud di sini tidak dalam perjalanan. Jadi puasanya ini dalam keadaan tetap, ataupun kalau misalkan dalam perjalanan tidak jauh. Telah disampaikan sebelumnya bahwasannya perjalanan yang paling jauh itu 84 km ke atas lebih. Jadi perjalanan pindah daerah, pindah pulau ataupun pindah provinsi, maka itu boleh untuk yang namanya membatalkan puasa terlebih dahulu, dan nanti akan digantikan setelah hari puasa yang telah usai. Namun ada selanjutnya lagi, yang ketiga adalah mungkin berakal. Nah, kalau misalkan berakal dalam puasa ini memang juga sangat dipersyaratkan untuk berpuasa, karena bahwasannya berakal ataupun tidak gila, nah ini diwajibkan untuk berpuasa. Namun apabila ada sedikit gangguan dalam jiwa ataupun gila, maka puasa itu boleh tidak dilaksanakan. Nah, tetapi ketika tidak gilanya ataupun kehilangan akal sehatnya sudah hilang, jadi boleh untuk menggantikan, yang dimaksudkan adalah fidyah. Jadi menggantikan puasa. Namun dan selanjutnya ada yang namanya yang keempat itu mampu. Kalau misalkan mampu ini yang maknanya bahwasannya kamu berpuasa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Adapun yang tidak sehat bagaimana? Adapun yang tidak sehat, maka boleh untuk tidak berpuasa
pertama sebelumnya sudah saya sampaikan, dengan menggantikan yang namanya fidyah, ataupun orang-orang yang sudah tua ataupun sudah cukup umur, nah maka boleh untuk tidak berpuasa, tetapi dengan syarat untuk yang pertama, apabila tidak bisa puasa ataupun tidak mampu, maka berikan makan kepada satu orang anak yatim ataupun satu orang yang tidak mampu. Nah, apabila dia tidak bisa melaksanakan puasa selama 1 hari. Kalau misalkan dia tidak bisa berpuasa 1 bulan full, khususnya di bulan Ramadan, maka dia memberikan makan satu anak yang tidak mampu itu selama 30 hari, ataupun dengan mengumpulkan 30 orang yang tidak mampu untuk diberi makan.